Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya beserta dengan rekan-rekan kelompok akan menyajikan topik bahasan tentang inovasi dalam pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Tiara Arifah, yang akan bertugas sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi dan presentasi. Kemudian, perkenalkan pula rekan-rekan kelompok saya yang bertugas sebagai penyaji materi, yaitu Syifaul Fauziah, didewangakan Made Widyanarta, Ahmad Zufar, Made Eldina Anissa Putri, dan Kak Catur Satrio Adi Condro. Rangkaian-rangkaian sesi yang akan kita lewati yaitu yang pertama ada sesi penyajian materi dengan subbab pembelajaran kuantum, pembelajaran kompetensi, dan pembelajaran kontekstual. Nah, kemudian disusul dengan sesi tanya-jawab, dan diakhiri dengan sesi klarifikasi oleh dosen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke sesi penyampaian materi. Kepada penyaji dipersilahkan. Yang pertama, pembelajaran kuantum. Istilah kuantum dipinjam dari dunia ilmu fisika yang berarti interaksi mengubah energi menjadi cahaya. Nah, pengubahan bermacam-macam interaksi juga terjadi dalam kegiatan belajar. Seperti yang dikemukakan oleh ahli berikut ini yang intinya, bawalah dunia mereka para siswa ke dunia kita, dan antarkan dunia kita ke dunia mereka. Inilah asas utama quantum teaching. Artinya, untuk mendapatkan hak mengajar pertama-tama, guru harus membangun jembatan autentik memasuki kehidupan murid. Mirip sebuah orkestra, di mana kita seolah sedang memimpin konser saat sedang berada di kelas. Alat musik masing-masing memiliki suara yang berbeda. Karena itulah, butuh pemahaman terhadap karakter murid yang berbeda-beda. Setiap karakter dapat memiliki peran dan keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran kuantum ini memiliki 5 prinsip, yaitu yang pertama, segalanya berbicara, yang kedua, segalanya bertujuan, yang ketiga, ada pengalaman sebelum memberi nama, sebelum mendefinisikan, mengkonseptualisasi, membedakan ataupun mengkategorikan, yang keempat, mengakui setiap usaha, dan yang kelima, merayakan keberhasilan. Selanjutnya ada strategi pembelajaran kuantum yang diberi istilah tandur, yaitu yang pertama, tumbuhkan, yang kedua, alami, yang ketiga, namai, yang keempat, demonstrasikan, yang kelima, ulangi, dan yang keenam, rayakan. Sebagai model pembelajaran kuantum mempunyai tujuan pokok, yaitu yang pertama, meningkatkan partisipasi siswa melalui pengubahan keadaan, yang kedua, meningkatkan motivasi, yang ketiga, minat belajar, yang keempat, meningkatkan daya ingat, yang kelima, meningkatkan rasa kebersamaan, yang keenam, meningkatkan daya dengar, dan yang ketujuh, meningkatkan kehalusan perilaku. Baik, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran kompetensi. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan bersikap sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Benjamin S. Bloom dan Gagnon dalam teori-teorinya. Untuk melaksanakan pembelajaran kompetensi, ini perlu 9 kompetensi yang bersifat strategis sebagai berikut. Yang pertama ada keyakinan kepada Tuhan dan agama. Kedua ada menggunakan bahasa untuk memahami dan berinteraksi. Ketiga ada mengelola konsep dan hubungannya. Keempat ada menerapkan teknologi dan informasi serta menilai kebermanfaatannya. Kelima ada memahami dunia fisik untuk mengambil keputusan yang tepat. Keenam ada memahami konteks budaya dan berkontribusi dalam masyarakat. Ketujuh ada berpartisipasi kreatif dan saling menghargai karya untuk meningkatkan kematangan pribadi menuju masyarakat beradab. Kedelapan ada menunjuk kemampuan berpikir untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Yang terakhir ada menunjukkan motivasi percaya diri serta mampu bekerja mandiri maupun kolaboratif. Selain itu, ada beberapa prinsip penting yang juga harus diperhatikan. Antara lain, yang pertama ada proses pembelajaran kompetensi, membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Yang kedua ada berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Ada tipe pengetahuan fisik, sosial, dan logika. Yang ketiga ada pembelajaran dalam konteks kompetensi harus melibatkan peran lingkungan sosial. Yang keempat ada siswa mampu mengatasi setiap tantangan
dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah melalui sejumlah kompetensi yang harus dimiliki, yang meliputi kompetensi akademik, kompetensi okupansial, kompetensi kultural, dan kompetensi temporal. Nah, masuk ke pengelolaan pembelajaran kompetensi, secara garis besar, aspek-aspek yang perlu diperhatikan guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran meliputi pengelolaan ruang belajar, pengelolaan siswa, dan pengelolaan kegiatan. Sekian yang materi dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Kak Catur. Sesuai dengan aspek pengelolaannya, maka dalam pembelajaran kompetensi ada karakteristik khususnya, yaitu yang pertama adanya tujuan, kemudian yang kedua prosedur yang direncanakan, kemudian yang ketiga penggarapan materi, yang keempat keaktifan siswa, kemudian yang kelima peran guru sebagai pembimbing, kemudian yang keenam komitmen terhadap kedisiplinan, dan yang ketujuh adalah batasan waktu yang fleksibel. Jadi, bedanya dengan yang bukan pembelajaran kompetensi adalah jika dari apa yang dipelajari, pembelajaran kompetensi dirumuskan sesuai dengan tuntutan lapangan. Sedangkan, yang bukan pembelajaran kompetensi disesuaikan dengan konsep, prinsip, prosedur dalam buku, handout, dan silabus. Kemudian dari proses pembelajaran kompetensi berpusat pada siswa yang memuat pengalaman, kebutuhan, minat, dan kemampuan. Sedangkan yang bukan pembelajaran kompetensi berpusat pada guru seperti ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Kemudian jika dari waktu belajar, pembelajaran kompetensi menyediakan waktu yang cukup fleksibel sebelum pindah ke materi berikutnya. Sedangkan pembelajaran yang bukan kompetensi harus pindah materi setelah waktu yang disediakan habis. Kemudian jika dilihat dari kemajuan individu, pembelajaran kompetensi dinilai dengan standar lapangan. Sedangkan yang bukan pembelajaran kompetensi menggunakan acuan normal tertulis. Dan yang terakhir, jika dilihat dari makna pembelajaran kompetensi mempersiapkan anak didik memiliki daya antisipasi menghadapi kehidupan. Sedangkan yang bukan pembelajaran kompetensi mempersiapkan anak didik agar memiliki kecerdasan, sikap, dan kepatuhan. Dengan karakteristik ini, Depdiknas pada tahun 2002 menawarkan kepada sekolah untuk melakukan beberapa model pembelajaran kompetensi, yaitu model pembelajaran tematik dan pembelajaran bermakna. Pendekatan tematik lebih sesuai dengan siswa sekolah dasar, kelas rendah, dan pembelajaran bermakna dapat digunakan untuk sekolah dasar kelas tinggi. Yang pertama, pembelajaran tematik merupakan suatu strategi pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, dilihat dari aspek proses atau waktu, aspek kurikulum, dan aspek belajar mengajar. Tahapannya yaitu dimulai dari mempelajari kompetensi dasar setiap mata pelajaran, pilih tema yang dapat mempersatukan kompetensi, membuat matriks hubungan kompetensi, dan membuat pemetaan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran bermakna, yang merupakan kegiatan pembelajaran yang menitik beratkan pada kegunaan pengalaman belajar bagi kehidupan nyata siswa. Beberapa tahapan yang ditawarkan pada pembelajaran bermakna sebagai berikut, yaitu apersepsi, eksplorasi, dan konsolidasi pembelajaran. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ahmad Zufar. Kepada Ahmad Zufar dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata, sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Dengan pendekatan pembelajaran kontekstual ini, peran guru tidak lagi sebagai instruktur atau penguasa yang memaksakan kehendak, melainkan sebagai pembimbing siswa agar mereka dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Bukanlah kegiatan menghafal, mengingat fakta-fakta, mendemonstrasikan, tetapi proses berpengalaman dalam kehidupan nyata. Terdapat 5 karakteristik penting dalam menggunakan proses pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, mengaktifkan pengetahuan yang sudah ada, yang kedua, menambahkan pengetahuan baru, yang ketiga, memahamkan, yang keempat,
mempraktekkan. Yang kelima, perbaikan dan penyempurnaan strategi. Kemudian, ada 3 prinsip utama yang sering digunakan, yaitu yang pertama, saling ketergantungan atau interdependensi. Yang kedua, diferensiasi Bhinneka Tunggal Ika atau differentiation. Yang ketiga, pengorganisasian diri sendiri atau self-organization. Perbedaan pembelajaran kontekstual ini dengan pembelajaran konvensional adalah yang pertama, dari hakikat belajar. Pembelajaran kontekstual selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata, sedangkan pembelajaran konvensional selalu dikaitkan dengan konsep dan teori abstrak tanpa mempertimbangkan manfaat. Yang kedua, dari model pembelajaran. Pembelajaran kontekstual modelnya berkelompok, berdiskusi, atau praktikum. Sedangkan pembelajaran konvensional modelnya yaitu individual dengan komunikasi satu arah. Yang ketiga, dari kegiatan pembelajaran. Pada pembelajaran kontekstual, siswa menggali dan menemukan sendiri materi. Sedangkan pembelajaran konvensional, siswa hanya menerima informasi yang pasif dan kaku. Yang keempat, dari kebermaknaan belajar. Pembelajaran kontekstual didasarkan pada pengalaman, sedangkan pembelajaran konvensional berdasarkan pada latihan-latihan. Yang kelima, dari tindakan dan perilaku. Pembelajaran kontekstual lebih ke arah tindakan untuk mencari manfaat bagi diri siswa dan masyarakat. Sedangkan pembelajaran konvensional yaitu tindakannya hanya sekedar untuk mencari nilai. Dan yang keenam, yaitu dari tujuan penghasil pembelajaran, di mana pembelajaran kontekstual untuk kepuasan diri, sedangkan pembelajaran konvensional hanya untuk nilai dan menghindari sanksi. Nah, sekian penyampaian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya, Ngakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad. Nah, pelaksanaan proses pembelajaran kontekstual memiliki 7 asas. Yang pertama, konstruktivisme, di mana ilmu dapat dari konflik kognitif yang dibatasi melalui pengalaman. Yang kedua, inquiry, di mana ilmu dapat dari menemukan sendiri materi yang harus dipahaminya. Yang ketiga, questioning, di mana ilmu dapat dari pengetahuan melalui pertanyaan guru. Yang keempat, learning community, di mana ilmu dapat dari kerjasama berbagai pengalaman pada orang lain. Yang kelima, modeling, di mana ilmu dapat dari memperagakan sesuatu yang ditiru. Yang keenam, refleksi, di mana ilmu dapat dari mengurutkan kembali kejadian yang telah dilaluinya. Yang terakhir, authentic assessment, di mana ilmu didapat dari penilaian guru. Nah, kemudian tahap model pembelajaran kontekstual meliputi 4 hal, yaitu yang pertama, tahap invitasi, yaitu mengemukakan pengetahuan awal tentang konsep yang dibahas. Yang kedua, eksplorasi, dengan menyediakan dan menemukan konsep. Yang ketiga, penjelasan dan solusi dari hasil observasinya. Yang terakhir, tahap pengambilan tindakan dengan memecahkan masalah. Nah, tahap ini secara konkret akan membentuk langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pada kegiatan membuka, yaitu tugas guru. Pertama, menjelaskan kompetensi dan manfaat yang akan dipelajari. Yang kedua, menjelaskan prosedur kegiatan seperti pembagian kelompok untuk melakukan observasi dan mencatat hasil temuan. Yang ketiga, membuka kesempatan untuk menanya yang belum dimengerti. Kemudian pada kegiatan inti di lapangan, yaitu siswa. Yang pertama, melakukan observasi. Yang kedua, mencatat hal-hal yang mereka temukan. Kemudian di kelas, tugas siswa mendiskusikan hasil temuan, mempresentasikan hasil. Kemudian yang terakhir, tanya jawab antar kelompok. Kemudian bagian penutup adalah tugas guru, di mana dengan bantuan guru, siswa menyimpulkan hasil observasi dan kemudian guru menugaskan siswa untuk membuat tugas tentang pengalaman belajar mereka. Nah, mungkin demikian hal yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih banyak atas penyajian materinya rekan-rekan. Dan kepada audiens, kami mohon maaf jika ada kekurangan, kami mohon saran dan kritiknya. Sekian dari kami. Om Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam harmoni.